ekspresi kaget Alex Pastur lihat stadion dengan view gunung dan laut di Indonesia. Reaksi heran media Italia lihat aksi keren Jay Itzes. Bisa-bisanya Indonesia punya pemain sehebat ini. Ibrahimovic makin kepincut. Yuk sobat, simak selengkapnya hanya di Kamus Bola. Lihat bagaimana ekspresi Alex Pastur pertama kali melihat stadion dengan view gunung dan laut. Tercatat, staf kepelatihan timnas sudah 3 kali memantau pertandingan BRI Liga 1, yang mana beberapa pemain timnas memang bermain di sana. Patrick Kluivert CS pertama kali memantau laga Persija Jakarta versus PSBS Biak pekan lalu di Bekasi, kemudian berlanjut di laga Persita Tangerang versus Persik Kediri dan Persija Jakarta versus Dewa United. Namun hari ini dua asisten Kluivert akan memantau langsung laga Malut United versus Borneo FC Samarinda di Stadion Kieraha Ternate. Laga ini memang cukup krusial dan penting, apalagi beberapa pemain timnas yang sempat dipanggil bermain di sana. Sebut saja Sayuri bersaudara. Lalu ada pula penjaga gawang Borneo FC Nadeo Arigawinata. Selain itu, ajang ini juga bisa jadi pembuktian bagi Stefano Lillipali. Apakah bisa dilirik oleh Kluivert CS? Dan satu lagi, nama yang jadi perbincangan adalah pemain muda Fajar Fatur Rahman. Dua asisten pelatih Kluivert dikabarkan sudah mendarat di Ternate, yaitu Daniel Lanzat dan juga Alex Pastur. Sedangkan Kluivert dan juga Gral van den Boeck dikabarkan tidak ikut ke sana, dan belum ada konfirmasi langsung kenapa beliau berdua tidak ikut. Hal menarik yang terlihat dari kunjungan itu adalah tentang kagetnya Alex Pastur melihat Stadion Kieraha yang punya view indah dan juga mewah. Seperti yang kita tahu, jika letak Stadion Kieraha di Ternate memang cukup strategis diapit oleh gunung dan lautan. Hal ini memang jarang sekali ada di Indonesia, namun tentunya tetap ada dengan view yang hampir sama. Ya, sebut saja Stadion Mandala di Jayapura, yang punya view dekat dengan laut dan juga ada gunung atau bukit yang menghimpit. Hal ini memang kerap kali kita temukan di bagian Indonesia Timur karena beberapa bangunan di sana masih menyatu dengan alam. Alex Pastur menyebut jika Stadion Kieraha memberikan view yang luar biasa dengan harmonisasi alam. Apalagi cuaca di sana juga tidak begitu panas. Menurutnya, stadion dengan view semacam ini sangat mahal dan juga jarang dijumpai. Bahkan dia bisa menyebut jika view seperti ini hanya ada di Indonesia. Karena di Belanda sendiri, kita belum menemukan stadion view gunung dan laut karena Belanda sendiri memang negara dengan dataran rendah. Anda datang ke sini dengan pekerjaan, tapi Anda tidak hanya fokus dengan kerja yang harus diselesaikan. Anda bisa menikmati beberapa keindahan yang ada di Indonesia dan saya menikmati itu semua, kata Pastur. Penduduk mereka juga sangat ramah, supporternya sangat antusias. Di media sosial mereka sangat gila, semuanya menyatu dan membuat kami bekerja lebih baik untuk memberikan hasil positif di bulan Maret. Saya rasa ini bukan pekerjaan mudah. Kamu harus memantau beberapa pertandingan di liga sini. Jaraknya kadang dekat dan kadang jauh. Sekarang saya berada di tempat yang cukup jauh dari Jakarta, tapi saya menikmatinya. Usai mendarat di Ternate, Alex Pastur langsung disambut oleh beberapa supporter yang memang tahu info jika mereka akan ke sana. Berita selanjutnya, dalam 5 pertandingan terakhir, Venezia telah gagal meraih kemenangan. Hal yang membuat mereka semakin sulit untuk keluar dari zona degradasi. Terbaru, skuad asuhan Eusebio de Francesco tersebut kembali menelan pil pahit usai ditumbangkan oleh AS Roma. Meski kalah, sorotan pantas ditunjukkan yaitu kepada Jay Itzes, di mana pemain berusia 24 tahun itu kembali membuktikan kualitasnya sebagai salah satu pemain terpenting bagi Venezia. Bahkan dalam sebuah momen, Jay Itzes berhasil membuat pemain seperti Paulo Dybala frustasi di lapangan. Hal inilah yang membuat publik semakin yakin jika Jay Itzes sudah pantas memiliki tim besar seperti Juventus hingga AC Milan. Dan untuk itu, inilah cerita di balik aksi Jay Itzes saat melawan AS Roma di lanjutan Serie A. Pada musim ini, Jay Itzes juga telah memenuhi janjinya untuk bertahan di Venezia. Alasannya adalah karena dirinya yang ingin menyelamatkan timnya tersebut dari jurang degradasi. Tentu sebuah dedikasi yang patut dicontoh dari seorang Jay Itzes. Bagaimana tidak? Karena jujur saja, pada bursa transfer musim dingin kemarin, Jay Itzes sempat didekati oleh dua tim besar Italia, yakni AC Milan dan juga Juventus. Tapi pemain kelahiran Belanda itu tetap memilih setia bersama Venezia. Mungkin itu adalah bentuk rasa terima kasih Jay Itzes karena Venezia lah yang membuat dirinya bisa tampil di Serie A.
Tapi sayang, berhubung Jay Itzes bertahan, kini dirinya malah mendapatkan beban yang begitu berat bagi timnya. Setelah Joel Pohjanpalo pergi ke Palermo, kini tugas sebagai kapten telah dibebankan kepada Jay Itzes sepenuhnya. Beban dari Jay Itzes semakin bertambah jika melihat masalah yang dialami Venezia saat ini, yakni masalah finansial hingga banyaknya pemain yang mengalami cedera. Masalah yang kini memberikan efek ke performa Venezia di lapangan. Di mana Venezia kembali ke Serie B, tentu sebuah hal yang pasti tidak diinginkan oleh Jay Itzes sebagai kapten Venezia saat ini. Meski gagal menghindarkan timnya dari kekalahan, tapi Jay Itzes tetap menunjukkan kualitasnya sebagai bek terbaik saat ini yang dimiliki oleh Venezia. Bang Jay beberapa kali menghentikan serangan dari pasukan Serigala Ibu Kota. Bahkan dalam sebuah momen, Jay Itzes berhasil menyulitkan Paulo Dybala, yang notabene adalah pemain andalan dari AS Roma. Sayangnya, pemain asal Argentina itu tetap bisa mencetak gol lewat tendangan penalti. Itu terjadi karena ada salah satu pemain Venezia yang membuat kesalahan hingga timnya mendapatkan hukuman penalti. Namun sisi baiknya, paling tidak Jay Itzes tetap bisa tampil baik meski kembali mengalami kekalahan. Meski kalah, yang perlu diperhatikan dari Venezia sejatinya bukan lini belakang. Ya, jujur saja, meski berada di zona degradasi, tapi Venezia selalu mengalami kekalahan tipis karena ketika melawan tim besar. Selain AS Roma, mereka sebelumnya juga kalah 1-0 ketika melawan Napoli dan juga Inter Milan. Pada dasarnya, masalah utama Venezia itu terletak pada lini tengah hingga lini serang. Hal itu bisa dibuktikan dengan statistik yang ada, dan sejauh ini Venezia cuma bisa mencetak 22 gol. Serie A yang mana jumlah itu menjadi salah satu yang terendah dibandingkan dengan tim-tim lain. Ibrahimovic semakin yakin kepada Jay Itzes. Seperti yang dikatakan tadi, pada akhir Januari lalu, Jay Itzes sempat dirumorkan menjadi incaran Juventus dan juga AC Milan. Khusus AC Milan, bahkan Ibrahimovic mau turun langsung untuk mengurus transfer dari Jay Itzes. Sayangnya, entah karena faktor apa, transfer itu batal terjadi sehingga Jay Itzes tetap bertahan di Venezia. Setelah melihat penampilan Jay Itzes yang terus konsisten, bisa saja Ibrahimovic kembali membujuknya untuk bergabung ke Milan pada musim panas mendatang. Untuk statistik kontra AS Roma, Jay Itzes menjadi salah satu pemain yang tampil bagus dengan nilai 7,0, di mana di laga itu dirinya berhasil mencatatkan 2 kali tackle sukses, 1 kali blok, 4 kali clearance, dan juga 4 kali menang duel di lapangan. Bahkan salah satu media Italia, Tutto Venezia Sport, sampai dibuat heran dengan aksi Bang Jay. Menurut media itu, Jay Itzes bisa membatasi gerakan dari para penyerang Roma seperti Dybala hingga Artem Dovbyk. Bahkan saking kagumnya, media itu sampai bingung soal alasan apa yang membuat Jay Itzes mau bergabung ke timnas Indonesia. Sebuah hal yang saat ini membuat Indonesia harus bangga memiliki pemain seperti Jay Itzes. Artem Dovbyk menimbulkan banyak masalah untuk Venezia, namun pada akhirnya pemain Indonesia itu berhasil mengatasinya dengan baik dalam satu atau cara lain, kata Venezia Sport. Di mana kemampuan spesial Jay Itzes sehingga copot ban kapten dari pemain 19 miliar. Ditunjuk menjadi kapten tim di panggung Serie A Italia tentu menjadi torehan prestasi bagi Jay Itzes. Tidak semua pemain memiliki kemampuan lebih untuk jadi kepanjangan tangan pelatih di lapangan. Jiwa kepemimpinan Jay Itzes menjadi salah satu faktor utama yang membuatnya dipilih menjadi kapten Venezia. Namun tidak hanya itu, Jay memiliki kemampuan spesial lain dan itu diungkap sendiri oleh pelatih Venezia, Eusebio De Francisco. Terpilihnya Jay Itzes menjadi kapten Venezia membuat pemain lain harus mengalah, sepeninggal Joel Pohjanpalo yang hengkang ke Como. Ban kapten Venezia harusnya kepunyaan bek berbanderol 19 miliar Francesco Zampano. Tersirat Eusebio Di Francisco menyebut bahwa Jay Itzes ialah tipikal pemimpin di lini belakang Venezia. Artinya, Jay lebih mumpuni dari menjadi kapten dibanding Zampano yang berposisi sebagai bek kanan. Kami harus mendiskusikannya setelah Pohjanpalo pergi, kaptennya adalah Zampano. Setelah itu kami punya pemimpin di lini pertahanan seperti Itzes, kata Francesco. Jay Itzes telah menunjukkan kemampuan hebat untuk dekat dengan rekan timnya. Dia berbicara dalam beberapa bahasa, tahu bagaimana menangani semua situasi. Ditegaskan Di Francisco, hal itu akan segera ia putuskan. Di Francisco juga mengatakan bahwa Jay Itzes akan segera menjadi kapten Venezia secara definitif. Kepemimpinan Jay Itzes juga tak perlu diragukan lagi di timnas Indonesia. Pelatihnya Timnas Indonesia Patrick Kluivert beberapa waktu lalu menegaskan di mana ban kapten menjadi milik pemain berusia 24 tahun itu. Kata Patrick dikutip dari YouTube Mata Najwa, tentu saja Jay Itzes sebagai kapten untuk saat ini tidak ada yang perlu diubah, dia masih kapten tim.